Halo, selamat pagi teman-teman. Maaf ya. Laptop juga kita yang satu lagi. Selamat pagi, Borika. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Oh, bless you. Thank you. Baik, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan sesuai kita masing-masing. Ayo buat kita doa yang baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Sorry. Maaf. Kita nambah masuk. Oke. Oke, yang di kelas ada berapa orang? 24. Yang di rumah ada pas tidak Robert? Kurang 2. Siapa kira-kira ada? Siapa? Oh, Rio dan satu lagi? Rasul. Rasul lah. Mana? Oh, Rasul sama itu Rio. Siapa lagi kira-kira yang tidak ada? Michelle dan? Oh iya, Abigail Louis ya. Michelle di sini nggak ada? Nggak. Oke, jadi Michelle dan Abigail Louis ya. Karena tidak ada. Oke, baik. Silakan. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya. Penilaian harian. Buka bukunya. Bab berapa? Bab 2. Surat resmi dan surat pribadi sudah selesai. Sekarang kita pembahasan. Ya, materinya sudah selesai semua. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Yuk kita bahas. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan surat resmi dan surat dinas, surat resmi atau surat dinas, dan surat pribadi. Ada pertanyaan? Kita semua sudah paham ya? Oke, nanti masing-masing dari kalian silakan bawa surat contoh surat resmi. Ya, contoh surat resmi minggu depan ya, hari Selasa. Masing-masing yang di kelas membawa satu contoh surat resmi. Ya, nanti kita akan menganalisis apakah di mana surat yang mana surat resmi itu. Dan mulai hari ini silakan sudah mulai membuat surat pribadi ke temannya masing-masing, ya. Jadi sudah mulai ambil nilai, ya. Berakhir minggu depan. Bagi yang sudah berarti tidak usah mengirim kembali, tinggal membuat balasannya kalau yang belum mengirim, ya. Oke, ada apa? Surat resmi itu Ya, surat resmi atau surat dinas itu sama. boleh pakai Word? Word atau harus pakai kartu? Katanya diketik. Di email. Bukan surat pribadi. Ya email. Kalau yang pribadi itu kan ya email. Yang resmi itu yang contoh ada yang ada di rumah. Biasanya kalau yang di rumah itu biasanya sudah diketik, ya. Ya, oke. Baik. Kalau kamu mau buat sendiri surat resminya ya silakan. Tulis tangan, ketik atau apapun terserah, bebas. Tapi bawa ya hari Selasa ya surat resminya. Oke. Oke, kemarin sudah dibahas tentang kaidah kebahasaan ya, tujuan surat pribadi itu ada beberapa. Ya, ini surat resminya.
resmi. Jadi ketika kamu besok minggu depan membawa surat resmi, tolong dilihat apakah ada kepala suratnya atau tidak, atau kop surat ya dengan nama lembaganya. Lalu nama dan tanggal dan alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, ya. Lalu ada intinya, inti dari surat itu. Ya, untuk siapa dan ditujukan kepada siapa dan ada isinya apa. Lalu paragraf penutup, jelas salam penutup, mengetahui siapa. Kalau ini kan surat dinas sekolah ya, berarti ada kepala sekolah, lalu ada ketua panitianya. Kalau misalnya seperti saat ini, kita kan ada pemberitahuan, kita akan tanggal 11 ini akan ada sekolah offline. Jadi kamu full day. Nah itu kan biasanya kan ada surat dinas, ya surat resmi dari kepala sekolah untuk pihak sekolah untuk siswa kalian masing-masing. Nah itu bisa kalian lampirkan untuk menjadi surat resmi. Meskipun nanti tidak seperti ini ya strukturnya ya, karena memang itu kan dalam bahasa Mandarin ya, mungkin dia kaidah kebahasaannya disesuaikan dengan di Taiwan misalnya, seperti itu. Ya, tapi di Indonesia seperti ini surat dinasnya. Contoh aja yang misalnya perpanjangan visa atau surat dinas tentang kamu akan studi di mana dulu, atau surat dari rumah sakit, ya kan? Biasa kan ada tuh surat resmi ya bahwa kamu tuh habis tes PCR ya hasilnya, nah itu adalah surat resmi juga. Ya, jadi surat resmi apa saja silakan dibawa. Kalau kemarin Michael itu kasih Ibu Rika surat resminya itu, tapi ini agak privasi ya, bahwa mamanya itu mempunyai sebuah usaha dan dia ada surat resminya dan data tangannya dari Dinas Kelautan. Ya, itu boleh. Ya, tapi nanti kalau ada hal-hal yang selalu yang istilahnya bersifat privasi pribadi dicocokin aja apa-apa di mana. Boleh. Ya, daripada kalian harus buat, kalau kalian membuat sendiri juga lebih baik lagi. Silakan. Tadi pertanyaan logam itu boleh tulis tangan atau word atau bagaimana? Bebas. Yang Ibu lihat ini strukturnya ini. Oke? Lalu lanjut. Nah, tujuan surat pribadi. Jadi nanti kamu membuatnya itu, apakah kamu mengundang seseorang, yang mengundang teman kamu untuk datang ke rumah kamu, atau mengundang teman kamu untuk ikut merayakan Idul Fitri bersama, ya open house ya. Oh, nanti karena open house kan nih, nanti mereka datang deh. Biasanya ada salam tempel ya. Kalau kita di Chinese New Year itu apa namanya? Angpau. Kalau di Idul Fitri biasanya ada salam tempel ya. Salam tempel itu bentuknya seperti ada yang bentuk angpau, ada yang langsung dikasih uangnya, ada yang pokoknya macam-macam. Itu anak diberikan kalau lebaran sama Imlek itu paling senang karena dapat uang. Ya. Tapi anak kecil ya, kalau udah gede udah malu. Kalau seusia kalian anak pikiran udah malu. Ya, karena anak IBK ada 3, satu kelas 10, satu kelas 8. Yang satu lagi baru 20 bulan. 20 bulan itu kan seneng mau dapat uang. Pikirannya kertas dibuang-buang, padahal itu uang ya. Seperti itu. Lalu, nah ini mengundang ya. Itu karena bisa tuh open house ya di rumahnya misalnya ya. Ini hanya contoh ya. Lalu sesudah mengundang ada. Tapi jangan lupa tetap ya harus ada menanyakan kabar. Bentar ya. Lalu kemarin ada mengundang, kita juga bercerita tentang liburan kita. Nah nih, lagi kan kita mau libur. Nah kemarin semalam tuh siapa yang nonton berita? Jadi ketuk palu libur lebaran itu agak panjang ya. Jadi kita diperbolehkan untuk pulang kampung ya. Senang banget dari berkat dengarnya ya. Daripada berkat nggak lebaran. Kenapa? Karena momen di lebaran itu kan
di mana di rumah itu nggak ada mbak, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bantu, lebih baik kita ikut bersama. Dan nuansa untuk pulang kampung itu luar biasa, macet-macetannya ya. Itu ketika sudah pulang kampung ketemu saudara-saudara di kampung itu senang sekali ya. Jadi kalau di rumah mereka itu ada yang beragama Muslim ya, ibu beragama Katolik, itu nggak masalah, jadi kita senang ya. Makan tempat bersama ya. Oke, lalu merayakan liburan bersama, misalnya banyak sekali ya kalau pribadi itu, apalagi nanti sebentar lagi ada konsernya Justin Bieber. Siapa nih yang mau? Yuk kita nonton yuk. Kita mau beli tiket. Kalau pas beli tiket ya nanti saya yang ini. Itu udah pada heboh itu. Anak mereka juga begitu. Kita pada mau beli tiket Justin Bieber. Berapa harganya? Wow, mahal sekali ya. Udah deh kita lihat TV aja. Karena ya itu. Terus apa lagi ya yang lagi ngetren saat ini? Pokoknya terserah. Pokoknya apa saja yang ada di benak kamu yang ingin kalian ungkapkan, ya silakan. Karena kan teman ya. Kalau misalnya aku di kelas saya ini, di kelas 7 ini saya punya pacar di kelas 7, boleh nggak saya kirim surat ke pacar saya? Ya silakan. Itu tandanya normal. Kenapa? Karena kamu sudah mulai menyukai lawan jenis. Tapi ingat, tetap pelajaran nomor 1. Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu normal, jangan sampai siapa Aptana sama Diego lalu. No. Udah. Ya, nggak apa-apa. Ibu mereka senang kalau lihat kalian sudah mulai menyukai hatinya. Pacaran itu boleh. Jangan pacaran, bilangnya teman dekat. Ya, teman dekat di mana? Ya, kamu mau jalan sama saja tidak ada. Oke, dan itu tandanya normal. Oke, yuk sekarang kita latihan bukunya. Kita bukunya. Siapa yang tidak bawa buku? Ini kamu bawa buku juga. Waduh, sini coba ibu kali dulu. Wow. Minjem dulu sebentar, ibu ada di sana. Terang ke ruang arsip, ambil buku ibu kan di laci, ya. Mana? Di bawah itu. Buku ada sama Ricky. Di mana? Aduh. Kayaknya silakan buka bukunya. Jadi hari ini silakan selesaikan di bawah arsip, di bawah tangga ini. Oke, halaman sebentar, halaman kita bahas bersama-sama ya. 28 sampai dengan 34 ya. Silakan Hana baca ya kelas nomor 1, nomor 2 logam, nomor 3 Michael, nomor 4 Osella, nomor 5 Rio. Yuk silakan nomor 1 anak baca dulu soalnya. Ya baca dulu soalnya halaman 23. Penilaian bisa penilaian harian. Yang dicatat ya, penilaian harian bab 2. Jadi kalau udah jadi kita udah bahas bersama, jadi enak. Kamu itu tinggal kirim, jangan sampai udah dikirim ya kosong. Oke, silakan halaman nomor 1 baca soalnya. Nih, nih. Aku juga dikasih ini. Ya, terima kasih. Silakan. Ayo Hana. Ikan tersebut termasuk ke dalam bagian surat pribadi. Surat pribadi, tanggal.
pribadi. Atau baca dulu dong soalnya. Oke, Maxel coba baca dulu soalnya Maxel halaman 28 sorry. Baca soalnya dulu suratnya. Tira halaman 28. Bila aku ingin berbagi cerita kepadamu soal yang dikudahkan dari Allah, apa begini. Kami terpaksa belajar dari rumah. Belajar dari rumah, kami diharuskan melakukan sekolah. Saatnya, tidak semua nanti bisa mendapatkan akses internet. Teman-teman yang tidak punya laptop, ada teman yang tidak punya telepon pintar, dan ada teman yang dimana tidak terjangkau sinyal internet. Aku tidak berpikir dinikmati dengan cara online. Untuknya, kompetensi diri dapat pengertian. Mereka dengan mengambil dan tugas di dalam seperti bagaimana dengan Oke, ini termasuk apa? Isi surat. Memang ini adalah surat pribadi, tapi ini termasuk isi surat. Oke, nomor 1 jawabannya A. Silakan Logan nomor 2. Maksud jawabannya boleh apa A, B, C atau D? Bercerita tentang kondisi belajar pada saat pandemi. Jadi jawabannya apa? D, betul. 2D. 3. Michael. Sebentar ya. Sebelum jawab, lihat dulu. Ini adalah surat apa ini? Contoh surat apa? Panitia Seminar Pembelajaran Jarak Jauh SMP Tunas Bangsa. Ini termasuk surat apa? Jadi surat apa? Ini surat resmi. Surat. Betul, surat resmi. Nah, bagian-bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini termasuk bagian apa? Oke, silakan Michael. Surat dinas tersebut termasuk surat dinas. Surat dinas apa ini? Oke, tugas. Jelas bukan ya, kalau tugas itu biasanya sekolah itu menugaskan satu guru untuk ikut seminar, bisa dimakan, gitu ya. Nah, karena ini ditujukan untuk wali murid, orang tua murid, maka ini undangan atau permohonan. Kalau permohonan berarti kan biasanya mencari dana, ya. Undangan, ya, betul. Jadi jawabannya adalah B, undangan. Kalau pemberitahuan berarti memberitahukan bahwa misalnya tanggal 11 kita sekolah akan mengadakan pembelajaran secara tatap muka 100%. Jadi kita sudah semuanya masuk seperti biasa, seperti itu. Ya, oke. Lanjut nomor 4, silakan. Siapa tadi nomor 4? Riu? Oke, nomor 4 kira-kira bagiannya apa ini? Bagian 8. Nah, bagian 8 ini apa ini bagian 8 ini? Isinya apa? Oke, Logan bilang B, salam penutup. Ini. Dadu. Nama, jabatan, tanda tangan pengirim. Ya, nama yang buat ini. Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah siapa namanya? Jabatannya adalah kepala sekolah, baru tanda tangan pengirim surat. Betul. Jawabannya 4D. Hah? Jabatan itu misalnya statusnya di sekolah itu seperti apa? Jabatan kepala sekolah. Berarti kan kepala sekolah di atasnya kan? Baru guru. Gurunya guru apa?
Guru itu kan kayak Ibu Rika, guru bidang studi. Ibu Rika mengajar bahasa Indonesia. Wali kelas kamu yang memanage atau yang mengelola kelas masing-masing. Itu adalah guru wali kelas kalian. Tapi wali kelas tugasnya apa? Dan dia mengajar apa? Nah, gitu. Jadi itu jabatannya. Jadi dia sebagai guru, misalnya guru matematika menjabat menjadi wali kelas. Kalau Ibu Rika guru bahasa Indonesia ya hanya bahasa Indonesia saja. Ibu Rika tidak mau merangkap jadi wali kelas ataupun yang lain-lain. Tapi Ibu Rika di sini dipercaya untuk membimbing siswa kelas 12 yang ingin sekolah di Indonesia. Itu biasanya berlangsung menghubungi Ibu Rika. Ya, seperti tahun lalu itu ada murid kelas 12 yang berkuliah di Universitas Erlangga, dia ambil kedokteran hewan. Ya, di Erlangga itu terbaik di Indonesia ya, kedokteran hewannya. Di mana ya, ini lupa Ibu Rika, Magelang, Jawa Tengah. Ya, baik, lanjut ya, nomor 5. Nomor 5, kalimat penutup untuk surat dinas. Untuk melengkapi bagian nomor 6. Nomor 6. Nah, ini kalimat penutupnya biasanya apa ini? Iya, bagian 6 ini. Halaman 28. Kira-kira apa jawabannya, Liu? D. Apa? Apa, Megan? D. D. Atas kehadirannya. Oh, berarti dia sudah datang dong. Sedangkan ini adalah undangan. Berarti dia belum datang. Yang mana? Ayo. Liliani yang mana kira-kira? Terkabul itu kan berarti kan doa kamu sudah terkabul. Misalnya Logan, Ibu harap besok bisa datang pagi ya. Ternyata Logan datang pagi. Berarti Logan sudah mengabulkan keinginan Ibu Rika. Seperti itu. Baik. Oke. Jadi gimana? Kira-kira terkabul ini dia sudah datang belum? Sama kan terkabul dengan kehadiran itu berarti mereka sudah datang. Padahal itu salah. Yang kedua adalah B. Yang B itu izin. Nah, berarti kalau Bapak Ibu guru, Bapak orang tua murid ini untuk datang ke rumahnya izin mau ke sekolah harus izin ke siapa? Betul tidak? Salah. A. Yang betul A. Atas perhatian. Biasanya kita kan membaca surat dari manapun surat resmi ya pasti kita baca dulu loh. Kita perhatikan ada kita pahami dulu isinya. Ya, makanya atas perhatiannya. Begitu. Oke, lanjut. Ini untuk jawaban soal nomor 6 sampai nomor 8. Soal ini surat ini surat resmi atau surat dinas? Dinas. Siapa yang mengirim surat ini? Siapa yang mengirim surat ini? Halaman 29. Yang mengirim? Kepala SMP Negeri 9 Kupang. Pengirimnya. Berarti kepala sekolahnya. Di sini SPD itu adalah sarjana pendidikan. Ya. Oh dulu Ibu pikir ya Ibu kan sudah MPD ya, MPD itu Magister Pendidikan. Nah, ini pengajar di luar negeri ternyata tidak bisa. Atau bisa juga ada sarjana pendidikan dari negara tersebut. Nah, Ibu harus ngambil lisensi untuk mengajarnya. Jadi tidak sembarangan menjadi seorang tenaga pendidik di suatu negara. Oke, lalu kata tidak baku dalam surat tersebut adalah kira-kira yang mana kata tidak bakunya di sini? Kata tidak baku itu berarti kata yang ada kesalahan dalam penulisan. Contoh, ya biasanya kita suka salah kata baku. Yang betul antre atau antri? Antre.
Apotik atau apotek? Yang mana? Apotek. Ini dia. Ya, ini adalah kata baku. Ya, teman-teman. Paham? Ya, bisa ya, ngerti ya. Oke. Busway atau Transjakarta? Transjakarta, betul. Bukan busway. Namanya adalah Transjakarta. Ya, namanya loh. Busway itu berarti jalanannya dong. Kamu nyebut busway jalanan. Nah, itu kesalahan kita. Yang betul itu adalah Transjakarta. Ada juga Trans Jogja kalau kamu ke Jogja. Kenapa? Sama, ibu aja nggak berani loh gara-gara COVID ini. Jadi kemana-mana naik motor pulang langsung berarti. Karena nggak berani ketemu dengan orang banyak. Oh iya, sekarang ada Jabodetabek ya, lebih besar ya buktinya ya. Oke, yang di rumah bagaimana? Paham ya? Oke, kira-kira mana di sini yang salah? Coba lihat, ada formulir. Coba di sini formulir ada tidak? Formulir tidak baku. Formulir kayaknya sudah betul di sini ya. Fotokopi. Terus fotokopi sama ijazah sudah betul belum? Ijazah itu ini. Ketika kamu lulus SD kemarin, ya kan? Yang ikut ANBK siapa? Jadi kamu nanti ada ijazahnya 2 dari Taiwan sama dari pemerintah Indonesia. Kemarin yang ikut siapa ya? Yang kelas 9 itu, yang sama Bu Diti kelas 5. Pokoknya WNI biasanya ada yang ikut yang terdaftar itu dapat surat, dapat ijazah. Ya, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Ya, kalau SMA nanti ada Cambridge ya, jadi ada 3. Kalau di SD kemarin Indonesia dari pemerintah Indonesia, dari Kemendikbud sama dari Taiwan yang biasa kamu dapat itu namanya ijazah kelulusan. Karena kamu sudah belajar selama 6 tahun di sekolah kita ini. Lalu tingkat SMP-nya itu 3 tahun. Ya, baru nanti tingkat SMA-nya 3 tahun. Nah, universitas itu tergantung kamu belajar. Oke, sini dokumennya sudah betul belum dokumen di sini? Akta kelahiran, ijazah sudah betul, formulir. Dokumen sudah benar ini, fotokopi yang salah. Oke, ijazah atau ijazah pakai Z, coba tahu ya. Bentar. Ijazah. Ya. Oke. Fotokopi. Oke, sebentar. Ayo silakan. Dokumen sudah betul. Perihal itu adalah hal-hal yang akan dibahas. Oke, ijazah itu yang betul pakai Z. Nah, yang tidak baku. Jadi fotokopi dan Ijazah gimana? Biasanya F-nya jadi gini. Yang tidak baku ya. D. Bukan ijazah. Fotokopi dan ijazah. Jadi jawabannya adalah
C. Ya, 6C. Yuk kita cepat ya, biar kamu jadi tinggal lagi bagian. Nomor 7. Surat edaran tersebut termasuk jenis apa ini? Pemberitahuan. Jadi kamu kalau misalnya mau daftar di sekolah di Jakarta TP School, ini PDB itu adalah penerimaan peserta didik baru. Ya, seperti apa? Nah, itu dia ya. Jadi diberitahu nih apa saja yang harus dilakukan. Ya. Oke, 7D. Lalu 8. Kalimat untuk melengkapi bagian rumpang itu yang belum ada. Nah, ini dia nih di atasnya A. Dengan hormat titik-titik. Nah, kira-kira yang mana ini? C. SMP Negeri Sindang Kupang akan mengadakan pembagian tanda kelulusan. Tanda kelulusan. Orang ini pendaftaran kok tanda kelulusan. Memang dia sudah lulus. Salah. Yang mana kira-kira? A. Mengadakan, iya betul Michael. A, ya Logan juga betul. A, 8 itu A. Mengadakan penerimaan peserta didik baru. Tadi bahasa sudah kasih tahu ya. Oke, nomor 9. Mengharap kehadiran saudara pada titik-titik pemberian yang tepat untuk melengkapi tanggal pemberian ya, yang betul. Mengharapkan kehadiran saudara pada kira-kira yang mana? A, B, semua hampir sama loh. Mana kira-kira? Kalau yang A, hari, waktu, tempat, hari, tanggal, bulan, hari, dengan A. Lalu yang B, hari, tanggal, tanggal. biasanya itu untuk penulisan itu tidak perlu menggunakan huruf kapital ya. Untuk yang C itu jelas salah. Yang betul ini antara A dan B. Kira-kira yang mana? B. B. Ya. Yang B salah, karena yang B ada dan-nya di belakangnya. Itu nggak perlu. Kita tempatnya saja yang ditanyakan. Waktunya gimana? Hah? Waktunya sudah betul. Waktunya sudah betul, tapi belakangnya ada titik koma, itu jelas salah. Paham nggak? Berarti yang betul adalah A. Ya, itu lagi. Yang bagian B, mengapa salah? Karena waktunya itu ada titik dan koma, itu jelas salah. Kalau WIB itu waktu Indonesia bagian barat. Tidak perlu pakai titik koma, paham nggak? Kan ada titik koma kan? WIB. Salah. Cukup WIB saja, misalnya 19. WIB. Sudah, gini. Kalau titik, boleh. Tapi kalau titik koma, itu salah. Ya. Kenapa? Oh, hari slash tanggal sama hari koma tanggal ada perbedaannya nggak? Gimana? Ini hari koma tanggal dan hari. Oh, boleh, nggak masalah. Oh. Dan yang ketiga jangan huruf kapital. Oh. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya ada tanggal garis miring ya, bukan slash ya, itu kan bahasa Inggris. Tanggal, garis miring, hari, itu boleh. Atau tanggal, koma, hari, boleh. Paham? Tapi hari, tanggal, kamu menggunakan huruf kapital itu salah. Hati-hati ya. Terus menggunakan tanda titik koma itu jelas salah. Anda bacanya. Oh, titik pasti boleh. Ya, paham ya? Hati-hati ya. Biasanya begini kalau ujian-ujian, ya, kerjaan ganda, pasti ada pertanyaan yang menjebak. Oke, 10. Kita lanjut ya. Aldi berkirim kabar melalui surat kepada saudara sepupunya Anwar. Aldi mengabarkan
mengabarkan bahwa saat ini dia mempunyai hobi baru, yaitu membuat layang-layang. Nah, ini adalah surat pribadi. Ya, jadi menceritakan kegiatan dia pada saat dia liburan nanti. Ya. Nah, kira-kira membuat suratnya bagaimana di awalnya? Silakan dibaca. Hai Aldi, apa kabar? Semoga kabarmu baik-baik saja. Saat ini aku mempunyai hobi baru. Hobi baru itu membuat layang-layang. Kapan-kapan aku kirim kan untukmu. Oke, yang B itu dia salah ya. Orang dia mempunyai hobi baru. Kalau yang A dia menjelaskan. Betul. Kalau yang A betul ya, karena dia menjelaskan. Lalu yang C oh iya, salah. Yang A itu salah karena dia mengirim itu dirinya sendiri dong. Oh, betul, logat teliti ya. Oke. Berarti C dan D. Yang mana nih kira-kira? C atau D ya? D. Iya, betul D. Aduh, Mbak Inam sudah mau masuk. Oke, nomor udah benar ya? Oke, baik. Nomor Ibu. 10 ya. 10 D. Oke, ada pertanyaan? Ada ya? Hah? Ini dikumpulkannya minggu depannya. Depannya. Jangan lupa emailnya dikirim. Nego, belum duduk belum. Greeting dulu. Oke, bersiap. Bersiap, berdiri, memberi salam. Ya, silakan. Bersiap, berdiri, beri salam. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Bentar ya, Ibu. Bentar ya.